baik-baik semuanya alhamdulillah. Dan mengikuti juga perkembangan waktu ngobrol sama Ustadz Abdul Somad, saya sempat lihat juga itu. Ikuti perkembangannya, makanya saya bilang alhamdulillah selalu hadir di tengah umat, alhamdulillah. Sampai pakai speaker pun di jalan-jalan, saya lihat videonya. Alhamdulillah, sebetulnya di tetangga aja di sini yang dekat, jauh-jauh mah takut virus. Ustaz, alhamdulillah nih, ini para jamaah juga sudah menyimak saat ini. Kita ini kelihatannya akan menghadapi Ramadan dalam suasana yang berbeda nih Ustaz, ya. Nah, tentu harus ada persiapan yang berbeda juga. Apa saja nih Ustaz? Silakan, persiapan apa saja nih menghadapi Ramadan yang sebentar lagi dalam kondisi yang mungkin tidak seperti biasanya. Pada Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, semoga usia kita diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan disampaikan usia kita ke bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita dimampukan Allah nanti, ditakdirkan Allah bisa tarawih lagi bersama. Yang sudah kangen sama masjid, yang sudah kangen sama pertemuan langsung dengan AA, juga mudah-mudahan di tempat di mana AA menyampaikan dakwahnya, jamaah bisa bertemu langsung lagi dengan AA dan kita semua. Allahumma amin. Dengan Ustadz juga dong ya, amin. Ada Ustadz? Saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya sedang memberikan rahmat besar kepada kita semua dan umat Islam, bahkan umat dunia, dalam rangka menghadapi Ramadan tahun ini. Apa rahmat besar itu? Adalah Allah turunkan ayatnya berupa COVID-19 ini. Sehingga kita bisa lebih fokus beruzlah, menyendiri bersama Allah, dan bisa lebih fokus kembali menata gerak kita berangkat dari sajadah di rumah, kemudian berangkat dari keluarga di rumah, baru kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya keluar. Ini yang saya sebut dengan rahmat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang saya kira saya tidak perlu jelaskan, tetapi saya ini merasa sekarang ini udah kayak Ramadan situasinya di rumah itu. Karena kebersamaan, makan bersama, salat berjamaah bersama, sering ngumpul bersama, tidak dikejar-kejar, kegiatan yang banyak. Ya, rasanya sudah Ramadan sebelum Ramadan suasana saat ini. Bahkan persiapan menuju Ramadan di bulan Sya'ban ini selain saum-saum sunnah, ya, kita juga sudah mempersiapkan khatam Quran di bulan Sya'ban. Khatam Quran di bulan Sya'ban minimal 2 juz lah setiap hari. Masya Allah. Nah, ini insya Allah, alhamdulillah sesi 1 sudah selesai 2 minggu pertama. Karena kita mulainya dari bulan pertengahan Rajab. Nah, sesi kedua, 2 minggu ke depan, sudah kita mulai kemarin. Jadi setiap hari yang tadinya 2 juz, coba temponya dengan qori yang baik, 1,5 juz. Nah, satu keluarga kita mengikuti bersama. Dan suasana seperti ini artinya membangun keluarga Quran lah katakan ya, atau hidup berquran bersama keluarga menuju bulan Ramadan, rasa-rasanya memang beda. Tapi saya melihat bulan Sya'ban tahun ini lebih banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Walau di sisi lain ada saudara-saudara kita yang mungkin terindikasi ODP, orang dalam pantauan, atau di antara saudara kita ada juga dalam kondisi PDP.
pasien dalam pantauan, atau mungkin di antara kita ada yang sudah suspek. Saya dan kita semua mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan rahmat-Nya. Semoga dengan kekuatan niat, ya Allah, sampaikan usiaku hingga bisa menikmati bulan Ramadan, atau ya Allah, sembuhkan dan angkat penyakitku agar aku bisa merasakan keindahan Ramadan. Ya Allah, mampukan aku menghadapi apa yang sedang mengancamku ini dengan Al-Quran, semoga menjadi syifa sampai bulan suci Ramadan. Saya kira ini persiapan yang juga penting untuk disiapkan buat khususnya saudara-saudari kita dengan 3 kondisi tadi. Kemudian, buat saudara-saudaraku yang punya kelebihan harta, kelebihan makanan, kelebihan uang, ini juga bisa menjadi sedekah yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kelapangan rezeki lagi, kesehatan yang lebih sehat lagi, kekuatan untuk berbuat taat, kekuatan untuk mempercantik dan memperindah ibadah. Kan tidak harus keluar rumah, mungkin dengan mobile banking, atau mungkin dengan sebentar keluar ke ATM transfer tanpa harus tatap muka, atau dengan memanggil kurir daring, ya, ojek online, mengirimkan sekedar makanan dari sekarang. Kalau berbuka kan kita menyiapkan makanan berbuka puasa. Mungkin kita bisa menyebarkan 5 atau 10 nasi bungkus atau apa yang kita makan pada hari ini, sehingga pada saat yang sama kita sudah mempersiapkan Ramadan kita dengan bersedekah di bulan Rajab ini. Saya kira saya ingin mulai dari situ, kalau kepanjangan nanti takut makan banyak-banyak. Memang niatkan, saya juga dengerin Ustaz. Dengerin jamaah. Jadi bagus sekali kalau di rumah kita itu pakai program menjadi meningkatkan hafalannya dan bacaan Qur'annya gitu Ustaz ya. Betul sekali. Ya, gimana nih kalau di sebuah rumah standar semua bacaannya, bapaknya, ibunya, apa gimana tuh? Apa mengundang menjum, ini kan Zoom, jadi kalau dipanggilannya enjum ya. Apakah kita mengenjum? Ulangi, suaranya putus-putus. Putus-putus. Tenang ya. Ya, ulangi. Ya, bagaimana kalau sebuah keluarga kemampuan membaca Qur'annya masih standar? Bapaknya, ibunya, anaknya, langkah apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira ini yang sedang kita lakukan sekarang. Ya, yang kita sedang lakukan sekarang ini bisa digunakan oleh orang tua yang kemampuan baca Qur'annya katakanlah standar dengan menggunakan Zoom seperti ini. Dan mulai banyak juga yang melakukan program-program seperti ini. Dan di antara satu saya Oke. Faruk, tolong Faruk, itu ada yang bicara tuh. Maaf, tenang Ustaz, biasa ya, tidak semua sudah jago teknologi. Halo ibu-ibu, coba dimatikan dulu suaranya. Bu Nino dan Bu Ina di-mute-kan dulu. Maaf ya Ustadz, maklumlah ibu-ibu biasa masak sekarang enjum. Alhamdulillah. Bisa silaturahim sama Aning, walaupun siasat sudah bahagia rasanya. Alhamdulillah. Ya. Baik, lanjut Ustadz, lanjut. Ya, saya kira apa yang dipraktekkan oleh AA dan Teri ini di pengajiannya pada hari ini bisa dicontoh oleh ibu-ibu di rumah di seluruh Indonesia, bahwa no lockdown for tilawah.
Bisa melalui ya Zoom ini. Nah, tinggal silakan koordinasi dengan ustadznya atau ustazahnya. Kalau memang bisa private akan lebih bagus lagi, sehingga bisa lebih fokus. Atau ikuti program-program di internet, saya kira kalau dicari banyak yang terus memberikan bimbingan Quran tilawah dari rumah seperti ini. Meskipun tidak sebaik dengan dibandingkan ketemu langsung ya, tetapi setidaknya 70% dari apa yang kita harapkan di sini bisa kita dapatkan lewat Zoom ini. Begitu kira-kira. Jadi, halo. Masih suaranya jelas nggak nih Ustadz saya nih? Suara A putus-putus nggak Ustadz? Halo. Suaranya putus-putus tidak nih? Ya, masih ada delay. Masih ada delay ya? Sebentar Ustadz. Ya. Kita cari mangga terus silakan. kontak yang terbaik ya. Maklum, saya tunggu. Semua orang pakai internet sekarang, jadi ada kecenderungan ngedrop ini internetnya. Ya, betul sekali. Nah, jadi kalau Ustadz kan banyak guru Quran tuh ya yang bacaan Qurannya bagus. Nah, kalau bisa di-share aja. Nanti siapa yang mau tilawah sama-sama. Ada satu yang baca bagus sambil ngecek. Ini khusus bagi keluarga-keluarga yang memang bacaannya perlu diperbaiki. Gitu Ustadz ya? Iya, insya Allah tinggal mungkin ini sebetulnya sudah berjalan baik yang untuk anak di sekolah Hafiz Quran maupun untuk yang orang-orang yang sibuk di usia kerja atau yang ada di rumah. Saya sudah bagi para asatidz dan ustazahnya dan masing-masing ada membernya. Ya mudah-mudahan dari jam 10 sampai selesai maksimal sholat zuhur itu bisa diikuti juga bersama Al-Hafidz Ustadz Kang Imron yang sangatnya bagus, nagomnya juga indah secara murotal. Bisa di YouTube-nya Akal Islamic Center diikuti ya. Itu alhamdulillah sekarang ini masuk juz 3. Ya, sudah masuk juz 3 alhamdulillah. Tasmi. Tapi kalau yang belajar langsungnya juga bisa. Ya, nanti saya coba koordinasi linknya saja barangkali yang saya minta dari tim asatidz kami yang sudah membagi tugas untuk orang tua dan untuk anak-anak. Baik itu ibu-ibu sekalian, mungkin suatu saat program ini menjadi sangat baik. Menjadi program sebelum Ramadan kita sudah membiasakan. Tapi kalau yang belajar langsungnya juga bisa dengan target. Ya, nanti saya coba koordinasi linknya saja barangkali. Yang kedua Ustadz, yang saya minta dari gimana nih kalau taraweh di rumah ini hukumnya tuh? Kalau nanti misalkan tidak bisa seperti biasa di masjid. Ya, kan sebetulnya sholat sunnah itu kan sendiri-sendiri afdolnya. Bahwa ada sholat tarawih berjamaah di masa sahabat Umar bin Khattab. Tetapi asal atau hukum asal daripada sholat sunnah sebetulnya kan sendiri-sendiri. Dan sebaiknya sholat sunnah itu di rumah, termasuk tarawih ini. Karenanya memang kita yang kangen, kita yang sudah sering menikmati syiar tarawih di bulan Ramadan, seperti ada yang hilang. Tapi bukan berarti kemudian kita kehilangan sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan ini menjadi tantangan buat para ayah untuk meningkatkan hafalannya supaya bisa menjadi imam. Atau boleh dengan membaca mushaf di depan, ayah menjadi imam, atau bergantian dengan anak laki-lakinya yang kemudian juga menjadi imam. Nah,
tarawih di rumah, la qadarullah, mudah-mudahan tidak sampai, tetapi kalau takdir Allah kita harus tarawih di rumah, maka kalau kita ridho dengan ikhlas menerima takdir Allah ini, dan yang kedua kita tahu ilmunya bahwa hukum asal sholat sunnah adalah sendirian dan di rumah, maka dengan sholat berjamaah di rumah, saya rasa akan lebih istimewa rasanya, dan itu sesuai syariat, sesuai sunnah Rasulullah SAW. Itu kalau soal taraweh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah masalahnya ini kalau bapaknya bacaannya kurang bagus, anaknya masih belum balik, gimana Ustaz? Kan sekarang banyak yang lebih bagus dari bapak. Betul? Ibu-ibu pada ketawa, ingat masing-masing ya. Iya. Atau bacaannya itu juga nih, aduh, muter. Saya kira kan umumnya kita nih mungkin ada yang punya Quran besar, nggak apa-apa walaupun bacaannya masih belum bagus. Memang syarat imam itu kan aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, afqahuhum, yang paling banyak pemahamannya, dan a'maluhum fis sunnah, harusnya begitu yang ideal di level masjid. Tentu untuk level rumah pemimpin keluarga tidak harus seperti idealnya imam masjid. Nah, masalahnya mungkin ibu yang menurunkan standar seleranya. Misalnya, imamnya adalah anaknya yang lebih bagus bacanya daripada suaminya. Tetapi anaknya ini belum balik. Tetap sah sholatnya, dan ini sholat sunnah yang insya Allah juga akan menambah kecintaan kepada keluarga, dan ini juga sekaligus memotivasi anak-anak kita. Kalau kita ke Masjid Nabawi saat sholat tarawih, biasanya ada anak-anak tahfidz di Masjid Nabawi itu kan mereka nggak sholat dulu, ada di pojok mereka kadang-kadang. Nanti setelah selesai sholat tarawih, nah masing-masing berdua tuh anak-anak di Masjid Nabawi kan, yang satu jadi imam, satu jadi makmum, murojaah hafalannya. Dan sebagian dari mereka tuh belum balik. Nah jadi ditanya apakah sah sholatnya, insya Allah sah. Dan ini sholat sunnah juga dalam rangka syiar. Kan ibu-ibu juga baca Al-Fatihah ketika menjadi makmum. Insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuh begitu ibu-ibu sekalian. Jadi kalaupun suaminya belum sempurna, ya tetap bisa memimpin ya. Kalaupun ada anak yang lebih bagus bacaannya, itu juga tetap sah ya. Jadi jangan sampai si bapak mah cuma itu aja, kalau nggak al-ikhlas, inna atau inna. Kebayang Ustaz, 2 bulan imam. Kebayang 2 bulan bacanya itu terus ya nggak aduh, masker kan. Jadi udah tahu, baru juga akan sholat sudah ketahuan. Boleh pakai HP-nya ditaruh pakai stand. Boleh juga pakai tab. Tabnya pakai stand gitu, supaya bacanya jangan jadi ayah inna atau ina nanti dipanggilnya. Ya, masalahnya baru juga akan sholat udah kecuriga semua, pasti inna atau ina. Inna atau ina lagi. Ini Bapak, para hadirin, ini para orang tua dan para pemirsa semua yang menyimak, ini serius, ini sebelum kita memasuki Ramadan, terutama para bapak lah ya, para anak lelaki, belajar Qurannya diperbaiki, kemudian setidaknya nanti kalau baca Quran ada stem juga ya, benar gitu bacanya, jangan pura-pura faktor U katanya. Ini apa ya? Karena saya udah nggak kelihatan. Bukan faktor umum. Itu bisa ya.
Baik, baik. Lalu hal apa lagi nih selama Ramadan selain taraweh dan baca Quran yang bagusnya dilakukan nih Ustadz nih Ramadan ini? Ya, biasanya kan kita memberikan apa namanya iftar as-shaim, memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah, keutamaannya seperti apa sih memberikan buka itu Ustadz? Sampai sehebat apa gitu? Apa? Coba diulangi, maaf. Ya, apa yang kehebatan kita memberi makan orang miskin atau memberikan buka kepada orang yang saum? Ya, ya, ya. Ya, pertama Rasulullah SAW kan menganjurkan bahwa identitas seorang Muslim itu memberi makan orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Miskinkah dia, kayakah dia. At'imut ta'am. Yang kedua, bahwa kan pahalanya orang yang memberi makan orang berpuasa sama dengan orang yang berpuasa itu, dengan tidak mengurangi jatah pahala masing-masing. Dan yang paling penting saya kira di sini adalah kekuatan jiwa untuk berbagi, mencari rezeki dari Allah dengan cara berbagi. Ini kan rezeki langit yang sering dilupakan. Dan ini juga menambah rasa ukhuwah, memperkuat silaturahim, dan banyak lagi dimensi-dimensi sosial yang kita rasakan kalau kita berbagi buka puasa. Nah, cuma kali ini agak berbeda barangkali. Kalau sebelum-sebelumnya kita memberikan ke masjid, la qadarullah, saya nggak berharap terjadi. Kalaupun ternyata jelek-jeleknya gitu ya, kita nggak bisa lagi membagikan iftar di masjid seperti dulu. Maka ini juga keberkahan kalau kita mengirim secara langsung, baik lewat online, ya, sehingga penghasilan daripada kurir makanan ini juga bertambah, dan kita juga tidak menyalahi, mudah-mudahan jangan menyalahi aturan pemerintah untuk social distance atau physical distance. Dan ketika kita kemudian berbagi makanan, sebetulnya kita sedang menolong diri sendiri dan menolong anak-anak kita, katakanlah yang sedang kuliah dimanapun, insya Allah nggak akan kelaparan. Jika orang tua suka bersedekah, memberi makan orang lain, insya Allah dimanapun anaknya berada, Allah akan jamin rezekinya. Dan ini sudah harus dibiasakan dari bulan Sya'ban kali ya. Sehingga di bulan Ramadan kita sudah langsung on the road, nggak perlu latihan lagi. Ya semoga dilapangkan rezekinya lah buat yang sudah niat dari sekarang. Iya, Ustaz. Nah, kita buka pertanyaan untuk ibu-ibu ya, sebentar. Sebentar, Ustaz. Ini ada mana kamera bawah ini. Ini sebentar, Ustaz. Selek latar belakang. Sebentar, Ustaz, sabar. Ya, siap menunggu. Tenang, maklumlah. Lagi ini. Ini kalau ini jadi hilang wajah saya. Aduh. Sabar, Ustaz, sabar. Kelihatan nggak wajah saya jadi kayak gini? Kenapa jadi gini wajah saya nih? Iya, ini jadi judulnya film ini, futuristik. Futuristik ya. Nah, tuh. Oke, sebentar Ustaz, cari akal. Mungkin ini terlalu terang. Kelihatan wajah saya jadi lebih menarik ya. Sabar ya. Namanya juga ikhtiar. Iya. Kenapa saya jadi begini ya? jadi seperti virus nih. Bentar. Ustaz.
Oh, keren ya. Senang lihat AA nih jadi kayak film apa gitu ya. Ya, Bisa di ini Pak, alam yang teknologi yang dimensi. lihat. Ustaz, dari akal nih saya. Kenapa ya jadi begini? Tolong Ruk, kenapa saya wajahnya jadi begini Ruk? Virtual background. Sebentar. Ya, baik kita buka pertanyaan jawab. Fitur-fiturnya kan kayak Kita buka tanya jawab. ya, siap. Rekan-rekan, Mama, siapa yang akan masuk? Silakan ya, bertanyalah. Di unmute dan pertanyaan silakan. Ustaz, sehat aja, Han? Ustaz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan juga sehat-sehat selalu ya. Karena Ali dibutuhkan sekali sama umat nih. Sama-sama, Ustaz juga dibutuhkan. Tapi memang enak sekali nih suasana kayak gini membuat tidak banyak ketemu orang. Lebih aman. Karena sejujurnya setiap ketemu orang itu, kata guru saya ya, setiap kali kita bertemu orang itu, peluang jadi dosanya selalu ada. Dari mata, dari pikiran, dari mulut, dari pandangan. Makin sering ketemu orang, apalagi makin sering bicara, itu peluang jadi dosanya tuh makin banyak. Maka seperti sekarang ini semi uzlah ini sangat baik sebetulnya untuk kebersihan hati ini. Betul sekali ya. Silakan pertanyaan Ibu-ibu. Ini mau nanya kan? Mau bertanya, Assalamualaikum, A. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Siapa? Saya Dewi, A. Dewi ya, baik. Mau bertanya ke Pak Ustadz. Di tempat saya, iya Pak Ustadz, di tempat saya tinggal itu kan di masjidnya sudah diumumkan, sudah ada kayak baliho gitu ya. Tidak ada sholat berjamaah, tapi azan tetap dikomandangkan. Tapi pada prakteknya ternyata masih berjamaah. Kemarin waktu hari Jumat juga ternyata ponakan saya bilang dia lewat gitu, ada yang berjamaah. Akhirnya karena ada banyak orang masuk ke masjid, dia masuk berjamaah, ada 6 shaf katanya. Nah itu sementara suami saya tidak berjamaah gitu, karena tahunya kan sudah diumumkan tidak ada berjamaah ya. Sampai sekarang pun ternyata tetap diadakan berjamaah. Jadi setelah azan itu ada iqomah gitu. Nah itu gimana ya yang tidak berjamaah sementara di masjid kompleks sendiri masih mengadakan berjamaah, itu gimana Pak Ustadz ya? Dengan suami yang di rumah. Terima kasih ya Bu. Ya, makasih. Langsung di mute lagi, silakan Ustadz. Baik, Ibu Dewi, memang kalau ini tinggalnya di Jakarta ya Bu Dewi ya? Bu Dewi di Jakarta ya? Di zona merah, di Serpong. Di Serpong. Oke. Kita bersama dalam wilayah red zone, area merah ini. Nah, yang disunahkan sebetulnya begini. Saya mengambil pendapat Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal, juga pendapatnya Amr bin As di masa sahabat Nabi SAW. Jadi di masa Amr bin As, ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini atau epidemi pada masa itu, diperintahkanlah umat Islam itu naik ke gunung-gunung, ke bukit-bukit untuk memutus jaringan epidemi pada masa itu. Nah, otomatis mereka juga tidak melakukan sholat jamaah, sehingga yang lebih sunnah untuk saat ini, terutama yang berada di wilayah merah, seperti saya dan Bu Dewi dan AA, sunnahnya itu sebetulnya kalau mengambil mazhabnya Amr bin As yang disepakati oleh Umar bin Khattab adalah sholat sunnah di rumah. Adapun yang boleh keluar rumah
Adapun yang boleh mengambil resiko seperti para pejuang medis atau ulama misalnya, atau seperti AA yang harus membubarkan kerumunan misalnya, ini mengambil pendapatnya Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal yang mengambil resiko menghadapi situasi epidemi pada saat itu, tetapi demi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lari dari kenyataan. Nah, itu juga yang kami lakukan, bahwa para ahli ilmu ini, para pembimbing umat ini juga harus bekerja keras. Kalau satu hari harus keluar ke satu titik, sebagaimana keluarnya juga para pejuang medis, ya jangan tinggal di rumah, karena ilmu Anda, pengaruh Anda sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kembali kepada suami yang tidak sholat jamaah di rumah, tidak bersalah, tidak berdosa, dan mungkin untuk kondisi saat ini beresiko karena kita sama-sama di wilayah merah ini. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tentu juga bittikhadil asbab. Ya, harus juga ada faktor-faktor asbabnya yang harus kita jalani. Kata Rasul, ikatkan tali untamu, lalu bertawakallah. Dan sebaiknya memang pengurus masjid janganlah mengajak orang untuk sholat jamaah dalam kondisi seperti ini, ya, karena kita berada dalam wilayah merah, ya, berada dalam wilayah merah. Untuk daerah lain tentu kondisinya berbeda dengan di wilayah kita. Begitu, Ya, jadi ibu-ibu memang ya perbedaan pendapat pasti ada. Yang paling penting adalah kita yakin apa yang kita lakukan ada rujukannya, dan memang kita tidak bisa memaksa orang lain. Yang bisa memaksa mungkin nanti aparat, kalau itu dianggap sudah membahayakan bagi jamaah itu sendiri, ya. Jadi bulat aja, juga sholatnya di rumah karena ini sudah daerah merah, niat sudah sampai, kebiasaan kita ke masjid juga akan tetap dicatat pahala ke masjid, kita ridho dengan ujian yang ada, jadi pahala juga, patuh kepada ulama yang sudah memberikan fatwa itu pahala juga, patuh kepada anjuran pemerintah yang mencegah kemudaratan itu juga pahala. Jadi memang tidak boleh emosional, ya. Saat yang sama kalau kita lihat yang ke masjid juga jangan kotor hati, karena memang harus ada yang jaga masjid, yang azan, yang ngimamin untuk 1-2 orang. Hanya memang kalau ada yang sudah berbahaya mungkin aparat lah nanti yang lebih berwenang untuk memberitahunya. Kalau memang kita sesama rakyat bisa menjadi potensi bertengkar gitu loh. Mungkin gitu ya, Ustaz ya. Baik, Reguse, silakan penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz dan Ustadz Bahtiar Nasir. Saya dengan Ika dari Pamulang. Iya, Bu Ika. Iya, Ustadz, saya mau menanyakan, kalau misalnya nanti qadarullah kondisi ini sampai menjelang Idul Fitri, Ustadz. Nah, biasanya kan kita kalau membayar zakat fitrah itu kan di masjid ya, gitu. Kemudian juga nanti oleh pengurus masjid juga ada pembacaan doanya, gitu. Nah, kalau kondisi ini berlangsung terus, prosedur pembayaran zakat fitrahnya bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, Bu. Kami yang salah. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, ya, baik, Bu Ika ya. Memang ini sesuatu yang baru. Sebetulnya kalau kita juga tidak mengadakan acara berkerumun gitu ya, ya sebetulnya bisa saja sendiri-sendiri datang ke masjid terdekat. Hanya saja ketika doa atau ijab kabulnya lah istilahnya, nggak harus jabat tangan juga kan, apalagi yang ibu-ibu juga kan nggak perlu jabat tangan. Dan akan lebih baik lagi kalau memang pengurusnya yang muter, ya, pengurus masjid, penagih zakat fitrahnya,
yang jalan door to door sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Itu kalau untuk masjid terdekat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, jadi nanti apalagi sekarang teknologi sudah banyak menggunakan teknologi ya. Jadi kalau pertemuan fisik akan jadi masalah, maka transfer juga diterima lah ya Bu ya. Ustadz kan diterima transfer. Ya boleh transfer. Begitulah zakat, dan juga pakai doanya ijab kabul bisa pakai telepon karena tidak harus bertemu fisik langsung. Ustadz, kalau ijab kabul gitu emang wajib Ustadz dalam zakat itu? Apakah ijab kabul dalam membayar zakat itu menjadi wajib? Ya. Wa shalli alaihi